Setelah kemunculan Xiaoyan, Liu Fei pun diam-diam mengamati sosok pemuda yang ada di hadapannya itu. Liu Fei sungguh tak menyangka dia akan bertemu dengan Xiaoyan setelah tak melihatnya selama beberapa tahun. Terlebih dia juga sempat memprovokasi Xiaoyan ketika berada di Akademi Jianan dan berakhir dengan pertarungan sengit antara Xiaoyan dan kakak laki-lakinya yaitu Liu Qing. Oleh sebab itu, perasaan bersalah serta ketidaknyamanan secara alami timbul di hati Liu Fei ketika melihat Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, tatapan Xiaoyan kini masih terfokus ke arah Liu Qing. Menurut pengamatannya, kekuatan pemuda ini seharusnya telah mencapai bintang 7 Do Huang. Setelah memastikan identitas Xiaoyan, Liu Qing pun tampak tersenyum lega dan mengatakan, "Sepertinya kau sudah berhasil menembus ke kelas Douzong. Kau memang layak menjadi orang dengan talenta terbaik yang ada di Akademi Jianan. Bahkan aku sendiri harus mengakui kemampuanmu itu." Di masa lalu ketika Liu Qing sudah mencapai kelas Douang, Xiaoyan hanyalah seorang douling biasa. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun yang singkat ini, Xiaoyan telah berhasil mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi darinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar cukup sulit untuk diterima. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu memberitahu Liu Qing kalau dia berencana pergi ke kota Pil. Karena kota Tianhuang memiliki portal teleportasi, dia pun akhirnya datang ke tempat ini sekaligus untuk mengunjunginya. Setelah mendengar informasi dari Lin Yan beberapa waktu lalu, Liu Qing pun mengangguk dan berjanji akan membantu Xiaoyan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun karena hak pengelolaan sudah pindah ke tangan klan Cheng, Liu Fei pun meminta agar kakaknya tidak terlibat lagi dengan portal teleportasi. Mengingat hal ini mungkin akan menimbulkan masalah jika Liu Qing sampai muncul di tempat itu. Xiaoyan yang masih belum mengetahui akar permasalahan yang terjadi pun segera meminta Liu Qing untuk menjelaskan semuanya. Selain itu, Xiaoyan juga bersedia untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Meskipun niat Xiaoyan baik, tetapi Liu Qing tidak ingin merepotkan Xiaoyan. Terlebih kekuatan klan Cheng jelas berbeda dengan sekte Yunlan. Jika Xiaoyan sampai terlibat masalah dengan mereka, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dengan mudah. Begitu mendengar kata-kata ini, Lin Yan pun sontak tertawa dan mengatakan, "Liu Qing, sepertinya kau terlalu meremehkan Xiaoyan. Perlu kau tahu dia baru saja berjuang keluar dari markas Pavilion Fenglei. Bahkan setan tua seperti Fei Tian saja tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apalagi jika hanya sebuah fraksi kecil seperti klan Cheng." Liu Qing pun sontak mengeluarkan seruan kaget sebelum akhirnya menghela nafas. Dia lantas menjelaskan kepada Xiaoyan semua permasalahan yang terjadi secara singkat. Setelah mendengar penjelasan dari Liu Qing, Xiaoyan pun menyimpulkan, selama klan Liu memiliki seorang alkemis yang lebih tinggi dari Zheng Xiu, maka hak kelola akan dikembalikan kepada mereka. Liu Qing pun perlahan mengangguk, beberapa harapan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya ketika melihat reaksi Xiaoyan. Bagaimanapun dia juga tahu bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Ketika masih berada di Akademi Jianan, Xiaoyan bahkan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Oleh karena itu, Liu Qing yakin saat ini Xiaoyan kemungkinan sudah berhasil menjadi seorang alkemis tingkat 6. Meskipun kemampuannya mungkin masih berada di bawah Grandmaster Zheng Xiu. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Chihuo dan memberitahu kalau klan Liu masih belum menyerah. Setelah menyapa tetua Chihuo, Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke arah Grandmaster Zheng Xiu dan berkata, "Aku harap kau bersedia untuk bersaing dengan junior ini." Tetua Chihuo pun seketika tercengang ketika mendengar hal ini. Dia tak menyangka alkemis yang diundang klan Liu ternyata adalah pemuda Douzong tersebut. Status Xiaoyan sebagai Douzong muda saja sudah membuatnya sangat terkejut. Jika pemuda sepertinya juga memiliki status alkemis, bukankah hal ini akan terdengar sangat menakutkan? Di samping itu, kata-kata Xiaoyan tampaknya telah memicu keributan di antara kerumunan ahli yang menonton. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan besar, bukan berarti dia bisa menantang alkemis tingkat tinggi seperti Grandmaster Zheng Xiu. Selang beberapa waktu, Zheng Xiu pun tampak tersenyum dingin dan mengatakan, "Aku mungkin memang tidak bisa bersaing dengan pemuda sepertimu dalam hal pelatihan Doki. Tetapi dalam keterampilan alkemis kau sama sekali tak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Karena kau telah mengaku sebagai alkemis, kau seharusnya sadar betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, aku yang lama akan membiarkanmu menyerang terlebih dahulu. Selama kau bisa membuatku mundur dengan kekuatan spiritual, itu bisa dianggap sebagai kemenanganmu." Setelah mendengar persyaratan yang diajukan oleh Grandmaster Zheng Xiu, Xiaoyan pun sontak tertegun dan tak menyangka akan ada seseorang yang menantangnya untuk beradu kekuatan spiritual. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas melambaikan tangannya di depan tatapan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam sekejap, kekuatan spiritual yang sangat megah pun segera menyapu layaknya sebuah badai. Wajah Zheng Xiu yang awalnya dipenuhi kesombongan pun seketika berubah menjadi pucat begitu kekuatan spiritual tersebut datang ke arahnya.
Setelah mencapai kelas Douzong, kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini kemungkinan sudah setara dengan alkemis tingkat 7. Bahkan jika Grandmaster Zheng Xiu berada di level yang sama sekalipun, peluangnya untuk bisa mengalahkan Xiaoyan sangatlah kecil. Di saat yang bersamaan, ekspresi tetua Chihuo juga berubah ketika dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit itu. Dia jelas mengerti kalau tekanan maha dahsyat semacam ini hanya akan muncul dari seorang alkemis tingkat 7. Dia sungguh tak percaya selain berhasil mencapai kelas Douzong di usia muda, Xiaoyan benar-benar memiliki pencapaian yang sangat mendalam di bidang pembuatan pil. Bagaimanapun status alkemis tingkat 7 memiliki pengaruh yang sangat signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Meskipun tingkatan ini belum bisa dibandingkan dengan para alkemis di puncak menara pil, tetapi keberadaannya sudah termasuk sebagai eksistensi tertinggi. Dibandingkan dengan tetua Chihuo, penyesalan Zheng Xiu jelas jauh lebih besar. Kekuatan megah yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang dihadapkan dengan lautan yang sangat luas. Perasaan menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan ketika bertemu dengan para sesepuh di menara pil. Ekspresi gila pun seketika melonjak di wajah Zheng Xiu. Dia sungguh tak percaya bahwa seseorang dari generasi muda berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi darinya. Sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan raungan lembut dan dalam sekejap kekuatan spiritual di tubuhnya pun melonjak dan berubah menjadi sebuah penghalang spiritual. Di sisi lain, kekuatan spiritual Xiaoyan pun tampak menjadi jauh lebih kuat dan berubah menjadi sebuah palu raksasa dan langsung menghantam penghalang yang ada di hadapan Zheng Xiu. Garis retakan pun perlahan muncul di sekitar penghalang begitu benturan keras ini terjadi. Di bawah tekanan spiritual Xiaoyan, penghalang tersebut pun tak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya hancur berkeping-keping. Seteguk darah segar pun seketika keluar dari mulut Zheng Xiu, tubuhnya sontak terhempas jauh ke belakang seakan telah menerima pukulan yang sangat serius. Tatapan semua orang pun kini tertuju ke tubuh Zheng Xiu yang terjatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mereka sungguh tak percaya alkemis tingkat 6 sepertinya benar-benar telah dikalahkan secara telak oleh seorang pemuda hanya dalam satu pertukaran singkat. Tidak hanya para penonton, seluruh anggota kelanceng pun ikut tercengang setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi kepada Grandmaster Zheng Xiu. Pada saat ini Chen Yao pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata. Dia sangat ingin tahu dari manakah klan Liu bisa mendapatkan seorang alkemis tingkat 7 tersebut. Sementara itu di sisi lain para tetua klan Liu juga dipenuhi keterkejutan. Dengan penuh sukacita mereka lantas bertanya kepada Liu Qing apakah dia benar-benar mengenal sang alkemis muda itu. Sebuah kebanggaan pun perlahan muncul di hati Liu Qing. Dengan suara pelan dia lalu berkata, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian pikir sosok hebat sepertinya bersedia untuk ikut campur?" Jawaban ini secara alami membuat para tetua dan anggota klan Liu sontak dipenuhi kegembiraan. Kehadiran seorang alkemis tingkat 7 jelas akan memberikan berkah bagi klan Liu. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun perlahan menyapu pandangannya ke arah tetua Chihuo. Sambil tersenyum dia lalu bertanya, "Tetua, bolehkah aku tahu hasil dari pertandingan ini?" Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, senyum hangat pun segera muncul di wajahnya. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Kekuatan teman muda sangatlah luar biasa. Karena kau sudah berhasil menang, maka hak pengelolaan portal teleportasi selama 3 tahun ke depan secara resmi akan diberikan kepada klan Liu." Keputusan tetua Chihuo tersebut jelas membuat Cheng Yao dipenuhi kekesalan yang mendalam. Namun dia terpaksa menerima hal itu mengingat pihak lain memiliki dukungan dari seorang alkemis tingkat 7. Tetua Chihuo pun lantas menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan suara sopan, "Bolehkah aku tahu siapakah nama teman muda ini?" Sambil tersenyum, Xiaoyan pun perlahan menangkupkan tangannya dan memberitahu kalau dia bisa memanggilnya dengan panggilan Yan Xiao. Setelah melihat bakat Xiaoyan yang begitu luar biasa, tetua Chihuo pun yakin kalau dia pasti memiliki sosok guru yang telah membimbingnya sampai sejauh ini. Sesaat kemudian dia lantas mengatakan, "Pencapaian teman muda Yan Xiao benar-benar sulit untuk dipercaya. Kalau boleh tahu orang hebat mana yang sudah menjadi gurumu?" Di sini Xiaoyan pun memberitahu kalau gurunya hanyalah seorang petapa yang tidak dikenal. Menyadari kalau Xiaoyan tampaknya tidak ingin membahas lebih jauh terkait topik ini, tetua Chihuo pun buru-buru menutup mulutnya dan mengalihkan pembicaraan. Meskipun dia termasuk salah satu tetua dari Burning Flame Valley, tetapi kekuatannya hanya sebatas Douzong. Oleh sebab itu dia sangat menghormati alkemis tingkat 7 seperti Xiaoyan. Dikarenakan masalah hak pengelolaan sudah teratasi sepenuhnya, tetua Chihuo pun lantas bertanya apakah Xiaoyan bersedia untuk mengikutinya kembali ke markas Burning Flame Valley, atau yang biasa dikenal dengan sebutan lembah api pembakaran. Xiaoyan pun merenung sejenak ketika mendengar pertanyaan ini.
Sebelum mengambil keputusan, dia pun bertanya kepada Tetua Chihuo mengapa Burning Flame Valley sampai mencari alkemis tingkat tinggi. Tetua Chihuo pun lantas menjelaskan kalau Ketua Lembah ingin memperbaiki sebuah pil obat kelas atas, dan proses ini membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Jika proses perbaikan pil ini berhasil, Lembah Api Pembakaran pasti akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan. Sejauh yang Xiaoyan ketahui, Ketua Lembah Api Pembakaran seharusnya tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil yang ingin dia perbaiki kali ini kemungkinan bukanlah sebuah pil obat biasa. Namun hal yang paling membuat Xiaoyan tertarik adalah sang ketua lembah itu sendiri. Jika dia juga seorang alkemis, bukankah proses tersebut seharusnya dilakukan sendiri dan tidak memerlukan bantuan orang lain? Liu Qing yang berada di samping Xiaoyan pun memberitahu kalau sang ketua lembah pada dasarnya bukanlah seorang alkemis. Walaupun dia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dalam bidang ini, namun kemampuannya masih belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang alkemis. Meskipun begitu, keterampilan yang dia miliki dalam hal pengendalian api sangatlah tinggi. Dia bahkan mampu mengendalikan api surgawi untuk memurnikan beberapa pil obat tingkat rendah. Xiaoyan pun tanpa sadar terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Qing. Ini merupakan pertama kalinya dia mendengar ada seseorang yang bukan alkemis mampu memperbaiki pil obat. Kemampuan sang ketua Burning Flame Valley ini benar-benar sangat luar biasa. Namun Xiaoyan jelas mengerti kalau semua itu bisa terjadi berkat bantuan api surgawi 9 naga petir yang ada di markas mereka. Tanpa kekuatan spiritual dari seorang alkemis sejati, kualitas pil obat yang tercipta pasti akan mengalami beberapa penurunan. Karena masih ada waktu sebelum kompetisi pil gathering dimulai, Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke lembah api pembakaran. Jika beruntung, dia mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari 2 perubahan yang tersisa dari teknik 3 perubahan api misterius. Sebelum pergi, Xiaoyan meminta Lin Yan agar tetap tinggal di kota Tianhuang sampai dia kembali. Di samping itu, Xiaoyan juga meminta bantuan kepada Liu Qing untuk mencari informasi terkait seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil, serta seorang gadis muda bernama Xinlan. Pencarian ini tentu cukup sulit dilakukan mengingat Liu Qing belum pernah mendengar nama mereka berdua, terutama Xinlan. Namun dengan adanya koneksi klan Liu di wilayah tengah, Liu Qing pun berjanji akan menyelesaikan tugas ini sampai Xiaoyan kembali. Setelah memberitahu beberapa informasi yang diperlukan, Xiaoyan lantas menaiki seekor burung raksasa bersama Tetua Chihuo dan bergegas pergi menuju markas Burning Flame Valley berada. Lembah api pembakaran sendiri terletak di area gunung berapi bagian barat daya wilayah tengah. Meskipun tempat ini sangat berbahaya, namun afinitas api yang dihasilkan sangatlah padat. Jika seseorang berlatih metode Ki afinitas api di tempat ini, tidak diragukan lagi mereka pasti akan mendapatkan hasil pelatihan 2 kali lipat dari biasanya. Selain itu, pegunungan berapi ini juga dipenuhi oleh magical beast tingkat tinggi yang jauh lebih ganas dibandingkan dengan tempat lainnya. Setelah memasuki wilayah pegunungan berapi, Xiaoyan dan juga Tetua Chihuo pun akhirnya sampai di sebuah tangga batu. Terlihat di ujung tangga tersebut terdapat sebuah dinding spasial yang sangat kuat. Tetua Chihuo pun menjelaskan kalau dinding spasial ini telah diperkuat oleh ketua lembah api pembakaran dari generasi awal hingga sekarang. Bahkan seorang elit dusun tidak akan mampu untuk menghancurkannya. Xiaoyan pun sontak tertegun ketika mendengar hal ini. Lembah api pembakaran memang layak menjadi salah satu fraksi terkuat di dataran tengah. Landasan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan fraksi biasa lainnya. Singkat cerita, Tetua Chihuo pun lantas mengeluarkan sebuah token dari cincin penyimpanannya dan langsung menempelkannya ke dinding spasial. Sesaat kemudian dinding tersebut pun perlahan terbuka dengan sendirinya. Tetua Chihuo pun lalu tersenyum dan mengajak Xiaoyan untuk memasuki tempat tersebut. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 106 part 1-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.